Halo teman-teman, welcome back to Kebelajar. Dan di video ini kita juga masih dengan SKB Widya Iswara untuk part yang ke-12. Ini kisi-kisinya hampir semua terchecklist. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen kelas. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin teman-teman bisa mengecek video-video sebelumnya di mana kita sudah membahas tentang kisi-kisi yang dari nomor 5 ke belakang ini. Kita sudah bahas 5 perkalaan, kemudian kita juga sudah membahas POD, RBPMD, dan RP, MP, kemudian metode pembelajaran, desain pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemudian juga kita sudah membahas teknik komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen kelas. Dan disclaimer, soal-soal yang ada di video ini merupakan soal hasil konstruksi dari materi yang sudah aku bagikan di link Google Drive yang ada di video SKB ku. Kalau tidak salah di video SKB ketiga dari bawah, atau nanti aku akan cantumin juga link untuk video tersebut di bagian kanan atas ini. Jadi teman-teman jangan lupa diklik supaya teman-teman bisa mendownload semua materi yang sudah aku taruh di Google Drive tersebut. Oke, langsung saja kita bahas soal manajemen kelas. Nomor 1. Berikut merupakan prinsip-prinsip dari manajemen kelas, kecuali, ini maaf typo nih teman-teman ya. A. Result. B. Readiness. C. Motivation. D. Retensi. Atau E. Transfer. 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah result. Yang ditanya adalah kecuali ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk penjelasannya. Nah, menurut Muhaimin 2002 pada halaman 137 sampai 144, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika memanage suatu kelas. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesiapan atau readiness. Prinsip kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Jadi diperiksa dulu nih, sudah ready nggak dia untuk belajar. Dan ketika sudah ready, ada lagi prinsip lain, yaitu prinsip motivasi ataupun tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu, di mana di sini diharapkan tenaga pendorongnya itu adalah yang menyebabkan si pembelajar untuk bisa belajar dan meraih tujuan pembelajaran. Kemudian ada prinsip perhatian. Kemudian juga ada prinsip persepsi, teman-teman bisa baca sendiri prinsip-prinsipnya. Kemudian juga ada prinsip pretensi, atau yang tertinggal dapat diingat kembali sebagai sesuatu. Teman-teman baca sendiri saja lah ya. Di sini juga ada prinsip transfer, di mana suatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses pembelajaran sesuatu yang baru. Jadi ada proses transferring di situ ya. Dengan dengan previous knowledge dengan new knowledge-nya. Oke, kita lanjut saja. Teman-teman kalau belum baca belum bisa mengakses materi di Google Drive yang aku bilang tadi, teman-teman bisa screenshot, kemudian teman-teman baca untuk memperdalam knowledge-nya teman-teman tentang manajemen kelas. Oke, next. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas antara lain elemen yang bisa diobservasi, elemen tersembunyi, dan elemen inti. Jadi ada 3 elemen yang biasanya perlu diperhatikan dalam memanage suatu kelas. Dan yang merupakan contoh dari elemen tersembunyi adalah A. Interaksi, B. Engagement, C. Partisipasi, D. Efektif, atau E. Waktu. Jawabannya adalah elemen yang tersembunyi ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah elemen efektif. Ya, contoh dari elemen tersembunyi adalah afektif. Kita lihat dulu penjelasannya.
Oke, di sini ada elemen yang bisa diobservasi. Contoh-contohnya itu seperti penggunaan ruangan kelas, penggunaan waktu, interaksi, komunikasi, suasana, fasilitas kelas. Itu jelas ya, bisa dilihat, diobserve atau diamati. Kemudian ada elemen-elemen tersembunyi ini, seperti kognitif, kemudian afektif. Itu tidak bisa dilihat karena itu tersembunyi. Kemudian bisa jadi faktor kelompok, faktor pergaulan luas, data budaya, dan lain-lain. Kemudian ada elemen-elemen inti. Elemen inti itu seperti waktu dan tempat, ada engagement dan partisipasi dari pembelajarnya. Oke, next kita masuk ke soal selanjutnya. Kegiatan manajemen kelas meliputi 2 kegiatan yang secara garis besar terdiri dari A. Pengaturan fasilitas, B. Pengaturan orang, C. Pengaturan waktu, atau D. A dan B benar, atau E. A dan C benar. 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah A dan B benar. Berarti yang benar adalah pengaturan fasilitas dan pengaturan orang. Padahal pengaturan orang, kita lihat penjelasannya. Nah, untuk kegiatan manajemen kelas, itu ada 2 kegiatan yang secara garis besarnya terdiri dari pengaturan orang, di mana pengaturan orang ini maksudnya adalah pengaturan siswa. Jadi jangan kaget kenapa opsinya pengaturan orang gitu ya. Kemudian ada pengaturan fasilitas. Dan teman-teman bisa baca sendiri untuk pengaturan orang itu apa, untuk pengaturan fasilitas itu seperti apa. Oke, next. Lanjut ke berikut merupakan langkah-langkah pemecahan masalah manajemen kelas. Adalah, berarti ini ditanya adalah langkah-langkah pemecahan masalah manajemen kelas ya. A. Ada langkah pencegahan, B. Langkah kesadaran peserta didik, C. Langkah penyembuhan atau kuratif, D. A dan C benar, atau E. A dan B benar. 5 detik dari sekarang guys. Jawabannya adalah D, A dan C benar. Langkah pencegahan dan langkah penyembuhan atau kuratif. Kita lihat, jadi ada 2 langkah pemecahan masalah manajemen kelas, yaitu langkah pencegahan dan penyembuhan. Di mana pencegahan itu contoh-contohnya adalah meningkatkan kesadaran diri sebagai seorang guru ataupun fasilitator, kemudian peningkatan kesadaran peserta didik, guru bersikap tulus, guru harus mengenal alternatif pengelolaan, guru menciptakan kontak sosial dengan fisik dan lain-lainnya. Kemudian langkah penyembuhan, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menilai alternatif pemecahan masalah, dan mendapatkan balikan. Nah, tadi ada opsi langkah kesadaran peserta didik ya, di mana langkah kesadaran peserta didik ini masuk ke langkah pencegahan. Makanya jawaban yang benar di sini ya, langkah peserta didik. Makanya jawaban yang benar adalah yang A dan C, karena ini merupakan bagian dari ini. Oke, mungkin itu saja untuk SKB Widya Iswara di part kali ini. See you on my other parts. Thank you. Bye-bye.